wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aninda Maulina. Saya adalah mahasiswi Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, program Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, program studi Tadris Bahasa Inggris dengan nomor NIM 2104050055. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan materi mata kuliah Pancasila yang berjudul Membandingkan Sistem Etika Pancasila dengan Liberalisme dan Komunisme. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang ideologi. Ideologi berasal dari kata idea yang berarti gagasan dan logos yang berarti ilmu. Kata idea berasal dari bahasa Yunani yaitu eidos yang berarti bentuk. Maka secara harfiah, ideologi berarti ilmu tentang pengertian dasar. Dan secara sintesa dari beberapa ahli, disimpulkan bahwa definisi ideologi adalah kumpulan suatu gagasan-gagasan, ide-ide, keyakinan-keyakinan yang menyeluruh dan sistematis yang menyangkut berbagai bidang kehidupan manusia. Ideologi liberalisme. Pada abad ke-18, di Eropa terutama di Inggris terjadilah suatu revolusi dalam bidang ilmu pengetahuan. Kemudian berkembang ke arah revolusi teknologi industri, perubahan tersebut membawa perubahan orientasi kehidupan masyarakat, baik dalam bidang sosial, ekonomi, maupun politik. Paham liberalisme berkembang dari akar-akar rasionalisme, yaitu paham yang mendasarkan pada rasio sebagai sumber kebenaran tertinggi. Materialisme yang meletakkan materi sebagai nilai tertinggi. Empirisme yang mendasarkan pada kebenaran fakta empiris, serta individualisme yang meletakkan nilai dan kebebasan arti individu sebagai nilai tertinggi dalam segala aspek kehidupan masyarakat dan negara. Liberalisme atau liberal adalah sebuah ideologi, pandangan filsafat, dan tradisi politik yang didasarkan pada pemahaman bahwa kebebasan adalah nilai politik yang utama. Secara umum, liberalisme mencita-citakan suatu masyarakat yang bebas, dicirikan oleh kebebasan berpikir bagi para individu. Liberalisme menghendaki adanya pertukaran gagasan yang bebas, ekonomi pasar yang mendukung usaha pribadi yang relatif bebas, dan suatu sistem pemerintahan yang transparan dan menolak adanya pembatasan terhadap pemilikan individu. Berbagai macam negara yang menganut ideologi liberalisme yaitu Amerika Serikat, Argentina, Yunani, Rusia, Zimbabwe, Australia, Jerman, Spanyol, Swedia, dan yang lain sebagainya. Ciri-ciri ideologi liberalisme antara lain. Yang pertama dalam bidang ideologi yaitu menerapkan paham sekuler. Yang kedua yaitu dalam bidang politik, yaitu dikenal adanya partai oposisi. Yang ketiga yaitu bidang ekonomi, yaitu sistem ekonomi kapitalis, perekonomian diserahkan oleh perorangan. Dan yang keempat yaitu bidang sosial budaya, yaitu anggota masyarakat cenderung individualis. Ideologi komunis atau komunisme. Berbagai macam konsep dan paham sosialisme di dunia ini sebenarnya hanya komunisme lah sebagai suatu paham yang paling jelas dan lengkap. Paham ini adalah sebagai bentuk reaksi atas perkembangan masyarakat kapitalis yang merupakan produk masyarakat liberal. Berkembangnya paham individualisme liberalisme di barat berakibat munculnya masyarakat kapitalis menurut paham komunisme yang mengakibatkan penderitaan rakyat. Dan kemudian komunisme juga muncul sebenarnya sebagai reaksi atas penindasan rakyat kecil oleh kalangan kapitalis yang didukung oleh pemerintah. Ideologi komunis adalah suatu paham yang mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan. Paham komunis juga menyatakan semua hal dan sesuatu yang ada di suatu negara dikuasai secara mutlak oleh negara tersebut. Penganut paham ini berasal dari Manifest der Kommunistischen yang ditulis oleh Karl Marx
dan Friedrich Engels, sebuah manifest politik yang pertama kali diterbitkan pada 21 Februari 1848. Teori mengenai komunis, sebuah analisis pendekatan kepada perjuangan kelas atau sejarah dan masa kini dan ekonomi kesejahteraan, menjadi salah satu gerakan yang paling berpengaruh dalam dunia politik. Negara yang masih menganut ideologi ini adalah Tiongkok, Vietnam, Korea Utara, Kuba, dan Laos. Ideologi komunisme pada hakikatnya bercorak partikular, yaitu suatu ideologi yang hanya membela dan diperuntukkan suatu golongan tertentu, yaitu golongan proletar Mahendra tahun 1999. Dalam kaitannya dengan sifat dan lingkup pengembangannya, ideologi komunisme bersifat kosmopolitisme, yaitu mengembangkan hegemonia dan ke seluruh dunia. Marx menyerukan kepada kaum buruh di seluruh dunia untuk bersatu memerangi kaum kapitalis dan agama. Sebagai suatu ideologi komunisme, merencanakan suatu cita-cita yang bersifat utopis, yaitu suatu masyarakat tanpa kelas, masyarakat yang sama rata dan sama rasa. Masyarakat tanpa kelas dilukiskan suatu masyarakat yang dapat memberikan suasana hidup yang aman tanpa hak milik pribadi, tanpa pertentangan, sarana dan alat produksi tidak berdasarkan atas hak milik pribadi melainkan komunal. Namun demikian, perjalanan sejarah menunjukkan bahwa dalam kenyataannya cita-cita tersebut tidak kunjung datang karena munculnya kontradiksi yaitu ternyata munculnya kelas-kelas baru dalam tubuh pemerintahan komunis, yaitu kaum kamrat dan kaum elit partai komunis yang memiliki kekuasaan mutlak. Ciri-ciri ideologi komunisme antara lain, yang pertama yaitu bidang politik yang bersifat tertutup. Yang kedua yaitu bidang ekonomi, yaitu sistem ekonomi yang diterapkan adalah sistem ekonomi etatisme. Dan yang ketiga yaitu bidang sosial budaya, yaitu tidak percaya adanya Tuhan, masyarakat hanya mengenal satu kelas sosial. Yang ketiga, saya akan menjelaskan ideologi Pancasila. Pancasila pada hakikatnya merupakan suatu kesepakatan filosofis dan kesepakatan politis dari segenap elemen bangsa Indonesia dalam mendirikan negara. Dapat juga diistilahkan bahwa Pancasila pada hakikatnya merupakan suatu kontrak sosial seluruh elemen bangsa Indonesia dalam mendirikan negara. Kaum Savinalis atau tujuan pokok dirumuskannya Pancasila adalah sebagai dasar filsafat negara, sehingga konsekuensinya seluruh aspek dalam penyelenggaraan berdasarkan sistem nilai yang terkandung dalam Pancasila. Ciri-ciri ideologi Pancasila antara lain, yang pertama yaitu bidang politik, yaitu berdasarkan demokrasi Pancasila. Yang kedua yaitu bidang ekonomi, yaitu sistem ekonomi yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Dan yang ketiga yaitu bidang sosial budaya, yaitu pola kehidupan sosial adalah kekeluargaan dan kegotong royongan. Ideologi Pancasila mendasarkan pada hakikat sifat kodrat manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Oleh karena itu, dalam ideologi Pancasila mengakui atas kebebasan atas hak-hak masyarakat. Selain itu, bahwa manusia menurut Pancasila mempunyai kodrat sebagai makhluk pribadi dan sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, sehingga nilai-nilai ketuhanan senantiasa menjiwai kehidupan manusia dalam hidup bernegara dan bermasyarakat. Dengan demikian, ideologi Pancasila mempunyai perbedaan-perbedaan dengan ideologi lainnya. Perbandingan sistem etika Pancasila dengan liberalisme dan komunisme. Yang pertama yaitu dalam politik hukum. Dalam Pancasila, yaitu demokrasi Pancasila, hukum untuk menjunjung tinggi keadilan dan keberadaan individu dan masyarakat. Dalam komunisme yaitu demokrasi rakyat, berkuasa mutlak untuk satu parpol atau partai politik,
dan juga hukum untuk melanggengkan komunis. Dalam liberalisme, yaitu demokrasi liberal, hukum untuk melindungi individu, dalam politik mementingkan individu. Bidang ekonomi. Dalam Pancasila, yaitu peran negara ada untuk tidak terjadi monopoli dan lain-lain yang merugikan rakyat. Dalam komunisme, yaitu peran negara dominan. Demi kolektivitas berarti demi negara, monopoli negara. Dalam liberalisme, yaitu peran negara kecil, swasta mendominasi, kapitalisme, monopolisme, dan juga persaingan bebas. Bidang agama. Dalam Pancasila, yaitu kita bisa bebas memilih agama, dan juga agama itu juga harus menjiwai dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam komunisme, yaitu agama harus dijauhkan dari masyarakat ateis atau tidak memiliki agama. Dan dalam liberalisme, yaitu agama adalah urusan pribadi. Siapapun juga bebas beragama atau memilih untuk beragama ataupun ateis. Pandangan terhadap individu dan masyarakat. Dalam Pancasila, individu dan keberadaannya, hubungan individu dan masyarakat dilandasi oleh 3S, yaitu selaras, serasi, dan seimbang. Dalam komunisme, yaitu individu tidak penting, masyarakat tidak penting, kolektivitas yang dibentuk negara lah yang lebih penting. Dan juga dalam liberalisme, yaitu individu lebih penting daripada masyarakat, dan juga masyarakat diabdikan bagi individu. Yang kelima, yaitu ciri khas. Dalam Pancasila, yaitu demokrasi dan bebas memilih agama. Dalam komunisme, yaitu ateisme, dogmatis, otoriter, dan juga ingkar HAM. Dan dalam liberalisme, yaitu penghargaan atas HAM, demokrasi, negara hukum, dan juga menolak dogmatik. Dan poin terakhir yang ingin saya jelaskan yaitu mengenai menyikapi perbedaan ideologis. Yang pertama yaitu unsur keyakinan. Bahwasanya setiap ideologi itu selalu memuat konsep-konsep dasar yang menggambarkan seperangkat keyakinan yang diorientasikan kepada tingkah laku para pendukungnya untuk mencapai suatu tujuan yang dicita-citakan. Yang kedua yaitu unsur mitos. Bahwasannya setiap ideologi itu selalu memitoskan suatu ajaran dari seseorang atau suatu badan sebagai kesatuan, yang secara fundamental mengajarkan suatu cara bagaimana suatu hal yang ideal itu pasti akan dapat dicapai. Dan yang ketiga yaitu unsur loyalitas. Setiap ideologi selalu menuntut adanya loyalitas serta keterlibatan optimal para pendukungnya. Untuk mendapatkan derajat penerimaan optimal, dalam ideologi, terkadang juga adanya sub-unsur yaitu rasional penghayatan dan susila. Dengan demikian, dengan adanya ketiga unsur tersebut, kita mampu menyikapi perbedaan-perbedaan ideologi dalam masing-masing bangsa, sehingga muncullah sikap toleransi, empati, saling menghargai, dan saling memahami satu sama lain. Cara pikir seperti inilah akan membawa kita pada sikap dan tindakan untuk tidak memperuncing perbedaan, tetapi mencari nilai-nilai universal yang dapat mempersatukan. Baiklah, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.